Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, IPA, Paket B Setara SMP, MTS Kelas 8, Modul Tema 7, Gerak dalam Kehidupan. Unit 1 Gerak Benda dan Makhluk Hidup, Uraian Materi, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Apakah kondisi lingkungan sekitar kita dapat mempengaruhi gerak benda? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak bersama materi tentang gerak berikut ini dengan antusias, dapat berjalan kaki setiap dari satu tempat ke tempat lain. Dapat mengambil benda dengan menggunakan tangan. Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi kemampuan tangan dan kaki untuk mudah beraktivitas. Aktivitas bergerak kita tentu akan melewati jalan, lintasan, tertentu agar sampai pada tempat yang kita tuju. Dengan kecepatan dan waktu tempuh tertentu pula. Adakah hubungan antar ketiganya yaitu benda bergerak, kecepatan, dan waktu? Dan dapatkah organ tubuh selain kaki dan tangan yang dapat bergerak? Mari kita cermati bersama-sama bab ini dengan penuh semangat. A. Sistem gerak pada manusia. 1. Rangka, saat kamu duduk bersama temanmu. Perhatikan temanmu, apa yang menyebabkan dia dapat duduk dengan tegak. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, tenda merupakan perumpamaan tubuh manusia. Tiang tenda dianalogikan sebagai tulang sedangkan kain sebagai otot. Saat rangka tenda tidak tegak, maka kain tenda akan nampak tergeletak begitu saja di lantai. Namun jika rangka tenda terpasang tegak maka tenda akan kainnya juga ikut berdiri. Rangka manusia merupakan kumpulan dari beberapa jenis tulang. Adapun fungsi tulang, yaitu A. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. B. Melindungi organ bagian dalam, misalnya tulang tengkorak yang melindungi otak, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. C. Sebagai tempat menempelnya otot, dan D. Sebagai tempat pembentukan sel darah. Misalnya tulang paha, femur, bagian, sumsum tulangnya dapat menghasilkan sel darah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tulang, mari kita cermati materi berikut ini. A. Struktur tulang. Struktur tulang dari luar ke dalam antara lain, permukaan tulang ditutupi oleh membran yang disebut periosteum. Membran tersebut berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Di bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau tulang keras. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Disebut tulang keras karena mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis berfungsi untuk mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Di daerah ujung, tulang terdapat tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang. Tulang panjang mempunyai saluran yang besar yang diisi oleh jaringan lemak yang disebut sumsum. Ujung tulang panjang ditutup oleh lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan, kartilago. B. Macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang panjang, contoh, tulang lengan, humerus. 2. Tulang pipih, contoh, tulang dada, sternum. 3. Tulang pendek, contoh tulang ruas jari, falang. Dan 4. Tulang tidak beraturan, contoh tulang punggung, vertebra. C. Perkembangan tulang. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah, tulang rawan lalu melawas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas, sel-sel pembentuk tulang, yang kemudian membentuk osteosit, sel-sel tulang. Selain itu tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Contoh tulang tengkorak dan tulang ekor. 2. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Beberapa macam tentang persendian yaitu A. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga, seperti mangkok. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Sendi memiliki gerakan yang sangat bebas, ke arah manapun, gambar 7.5. Sendi peluru, sumber, Reiche et al.
2010, B. Sendi engsel, merupakan sendi yang memiliki gerakan satu arah. Gerakan ke depan saja atau ke belakang saja. Seperti engsel pintu. Contoh, sendi pada siku tangan dan lutut kaki. Gambar 7.6. Sendi, sumber, Rece et al. 2010, C. Sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Pada sendi ini salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Dengan sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk dan menggeleng. Gambar 7.7 Sendi putar. Sumber, Rece et al. 2010. D. Sendi pelana. Sendi ini terletak pada pangkal ibu jarimu. Sendi yang memungkinkan tulang bergerak kedua arah, yaitu muka dan ke samping. Gambar 7.8. Sendi pelana. Sumber, Rece et al. 2010. E. Sendi geser. Sendi geser terdapat pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Sendi geser merupakan sendi penghubung antara dua tulang yang memiliki permukaan datar, sehingga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Gambar 7.9. Sendi geser. Sumber, Rece et al. 2010. Penugasan 7.1.1. Pemahaman tentang sendi. Tujuan, Anda diharapkan mampu 1. Menentukan jenis sendi sesuai gerakan yang dilakukan. 2. Menjelaskan macam sendi yang sesuai dengan gerakan yang dilakukan. Media, badan manusia. Langkah-langkah penugasan, mari kita lakukan untuk mengetahui sensi sendi yang bekerja pada kegiatan sehari-hari. 1. Lakukanlah gerakan seperti di bawah ini. A. Menggelengkan serta menganggukkan kepala. B. Memegang pensil dan menulis. C. Berlari. D. Memutar pergelangan tangan. E. Meluruskan dan membengkokkan tangan ke atas. 2. Tuliskan hasil pemahaman Anda tentang sendi dari gerakan di atas dengan mengerjakan lembar kerja 7.1. Lembar kerja 7.1.1. No gerakan yang dilakukan sendi yang berperan. 1. Menggelengkan serta menganggukkan kepala. 2. Memegang pensil dan menulis. 3. Berlari. 4. Memutar pergelangan tangan. 5. Meluruskan dan membengkokkan tangan ke atas. 3. Cocokkan jawaban lembar kerja 7.1. Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir modul 4. Berilah nilai dengan menggunakan kriteria penilaian yang tersedia. Kunci jawaban unit 7.1, penugasan 7.1.1, lembar kerja 7.1.1, kunci jawaban untuk tugas tentang memahami sendi. Jawaban sebagai berikut. Nomor 1. Gerakan yang dilakukan menggelengkan serta menganggukkan kepala sendi yang berperan adalah sendi putar. Nomor 2. Gerakan yang dilakukan memegang pensil dan menulis sendi yang berperan adalah sendi geser, sendi pelana. Nomor 3. Gerakan yang dilakukan berlari sendi yang berperan adalah sendi peluru, sendi geser, sendi engsel. Nomor 4. Gerakan yang dilakukan memutar pergelangan tangan sendi yang berperan adalah sendi geser. Nomor 5. Gerakan yang dilakukan meluruskan dan membengkokkan tangan ke atas sendi yang berperan adalah sendi engsel. 3. Otot. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh manusia dan jaringan otot memiliki kemampuan berkontraksi. Fungsi jaringan otot adalah melakukan gerakan, memelihara postur tubuh dan memproduksi panas. Jenis jaringan otot yaitu A. Otot rangka. Otot rangka atau disebut juga otot lurik karena terlihat di bawah mikroskop bergaris-garis melintang. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Pergerakan otot rangka ini dapat kita kontrol penggunaannya secara sadar. B. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang terletak di dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu dan pembuluh darah. Otot polos bekerja secara otomatis tanpa kita sadari yang berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. C. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang berada di jantung. Otot ini bekerja secara tak sadar, yang berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Gambar pukul 7.10. Berbagai jenis otot pada manusia. Sumber https://www.diktio.id/tes/bagaimana-anatomi-dan-cara-kerja-fisiologi otot rangka atau lurik 134402. 4. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. A. Riketsia. Riketsia merupakan gangguan pada tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Riketsia menyebabkan
tulang kaki tumbuh membengkok. Vitamin D dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor pada proses pengerasan tulang. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Penderita riketsia dapat melakukan penyembuhan melalui aktivitas berjemur di bawah sinar matahari pagi. Selama Oktober 15 menit, gambar pukul 7.11. Contoh kaki, penderita riketsia, sumber, Dimitri, dan kawan-kawan, 2017. B. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan gangguan pada tulang orang dewasa atau orang tua yang mengalami kerapuhan dan mudah patah. Penyebab osteoporosis adalah kurangnya kalsium dalam tubuh. Pada orang dewasa, orang tua, jumlah hormon yang dihasilkan lebih sedikit, sehingga osteoblas, sel-sel pembentuk tulang, kurang aktif dan massa tulang jadi berkurang. Gambar pukul 7.12. Matrik tulang normal dan osteoporosis. Sumber https://obatosteoporosis.com. C. Artritis. Artritis merupakan penyakit yang menyerang sendi. Akibat dari penyakit ini yaitu kerusakan tulang rawan sendi yang rusak. Sendi menjadi sakit dan bengkok, kadang-kadang tidak dapat digerakkan. Salah satu bentuk artritis adalah rematik. Penyebab penyakit ini yaitu terganggunya metabolisme asam urat dalam tubuh sehingga menumpuk di sendi dan mengakibatkan rasa sakit, terutama pada jari-jari tangan dan kaki. Gambar pukul 7.13. Bentuk tulang yang terkena artritis. Sumber http://www.sehatfresh.com. D. Fraktura, patah tulang. Fraktura merupakan kondisi tulang yang mengalami patah. Terdapat dua jenis fraktura yaitu 1. Fraktura tertutup yaitu kejadian patah tulang yang tidak sampai menembus kulit, dan 2. Fraktura terbuka yaitu tulang yang patah keluar menembus kulit. Gambar pukul 7.14. Fraktura, patah tulang. Sumber http://www.sehatfresh.com. E. Kifosis, lordosis dan skolosis. Kifosis merupakan kelainan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penyebab kifosis adalah penyakit TBC, riketsia dan kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan tulang yang melengkung berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Penyebab lordosis yaitu perut penderita yang terlalu besar, akibat hamil atau kegemukan, riketsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Skolosis merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping. Penyebabnya yaitu penyakit polio atau kebiasaan duduk yang salah. B. Sistem gerak pada hewan. Bergerak adalah salah satu sifat makhluk hidup. Adapun cara hewan bergerak yaitu berlari, terbang, merayap, berjalan dan lain sebagainya. Bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak misalnya kaki pada hewan darat, sirip pada ikan, dan sayap pada burung. 1. Gerak hewan di air. Secara umum, hewan di dalam air dapat bergerak menggunakan sirip dan gaya angkat oleh air. Bentuk tubuh hewan air adalah torpedo, streamline, yang memungkinkan tubuhnya dapat bergerak dari berbagai sisi. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Terdapat juga hewan yang dapat hidup di atas permukaan air. Misalnya bebek yang dapat terapung di atas air, nyamuk dan anggang-anggang. Beberapa hewan tersebut memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Gambar pukul 7.15. Hewan yang memanfaatkan sifat tegangan permukaan. A. Nyamuk. B. Anggang-anggang. Sumber Nine Eschalive, Wichita, Edu. 2. Gerak hewan di udara. Sayap digunakan burung untuk bergerak, terbang. Untuk dapat terbang, hewan-hewan ini harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap burung tersusu dari tulang yang kuat dan ringan, memiliki bentuk melengkung sehingga udara dapat mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini yang menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong untuk pergerakan burung. Gambar pukul 7.16. Burung terbang. Sumber https://www.hippops.com. 3. Gerak hewan di darat. Hewan di darat bergerak menggunakan kaki. Hewan ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Struktur, rangka dan otot yang kuat ini memungkinkan hewan dapat bergerak dengan cepat.
Namun, massa tubuh hewan juga mempengaruhi pergerakan hewan, misal gajah memiliki massa tubuh yang lebih besar dibandingkan kijang. Kijang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara untuk mengurangi gaya gesek dengan permukaan tanah. Gambar pukul 7.16. Burung terbang, sumber, https://www.hippops.com. Sistem gerak pada tumbuhan, tumbuhan juga bergerak. Coba kamu sentuh daun tanaman putri malu, Mimosa pudica, maka daun tersebut akan menutup. Gerak menutup daun putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsangan. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan tersebut masih dianggap bergerak. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 yaitu gerak endonom, gerak higroskopis dan gerak esionom. 1. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contoh gerak endonom terjadi pada kloroplas tanaman Hydrilla verticillata yang bergerak berkeliling, rotasi, di dalam sel. Link, https://www.youtube.com/w tanda V sama dengan 6x_p_P0T sama dengan 204s, https://www.youtube.com/w tanda V sama dengan 3V_SMY_3YLG. 2. Gerak higroskopis. Contoh gerak higroskopis adalah membukanya buah polong-polongan, membukanya dinding sporangium, kotak spora, tumbuhan paku. Hal ini terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata, sehingga mengakibatkan buah polong terbuka. 3. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Macam gerak esionom yaitu gerak tropisme, gerak taksis dan gerak nasti. A. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif, dan jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. B. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerakan tumbuhan berpindah tempat yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Contoh pada organisme bersel 1, Euglena viridis yang bergerak mendekati sumber cahaya. Namun jika intensitas cahaya terlalu tinggi maka organisme ini akan menghindar. C. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh gerak daun tanaman lamtoro yang akan menutup pada malam hari dan akan membuka pada siang hari. Penugasan 7.1.2, pemahaman tentang gerakan tanaman yang ada di sekitar Anda. Tujuan, Anda diharapkan mampu mengemukakan hasil pengamatan beberapa jenis tanaman dan gerakan yang dilakukan. Media, informasi dari majalah dan internet tentang gerakan yang dilakukan tanaman. Langkah-langkah penugasan, carilah informasi di sekitar lingkungan Anda. Majalah dan internet, tuliskan hasil pemahaman Anda tentang gerakan yang dilakukan tanaman pada sebuah lembar kerja di bawah ini. Lembar kerja 7.1.2, tuliskan 10 jenis tanaman yang berbeda, kemudian lakukan pengamatan jenis gerakan yang dilakukan oleh semua tanaman tersebut. Laporkan hasil temuanmu kepada tutormu. Nama tanaman jenis gerakan yang dilakukan, keterangan yang mendukung. Kunci jawaban unit 7.1, penugasan 7.1.2, lembar kerja 7.1.2, kunci jawaban untuk tugas tentang memahami gerak pada tumbuhan. Jawaban sebagai berikut. Nomor 1, nama tanaman adalah tumbuhan paku, jenis gerakan yang dilakukan adalah higroskopis. Keterangan yang mendukung adalah membukanya dinding sporangium. Nomor 2, nama tanaman adalah tumbuhan lamtoro, jenis gerakan yang dilakukan adalah niktinasti. Keterangan yang mendukung adalah menguncupnya bagian daun menjelang petang. Nomor 3, nama tanaman adalah tumbuhan sirih. Jenis gerakan yang dilakukan adalah tigmotropisme. Keterangan yang mendukung adalah batang atau ujung sulurnya merambat pada tempat rambatnya. Nomor 4, nama tanaman adalah asam jawa. Jenis gerakan yang dilakukan adalah niktinasti. Keterangan yang mendukung adalah daunnya menguncup ketika menjelang petang. Nomor 5, nama tanaman adalah bunga mawar. Jenis gerakan yang dilakukan adalah fototropisme. Keterangan yang mendukung adalah arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya. Nomor 6, nama tanaman adalah tumbuhan kembang sepatu.
Jenis gerakan yang dilakukan adalah fotonasti. Keterangan yang mendukung adalah mekar pada siang hari dan menguncup pada malam hari. Nomor 7 nama tanaman adalah tumbuhan putri malu. Jenis gerakan yang dilakukan adalah seismonasti. Keterangan yang mendukung adalah gerak daun putri malu saat disentuh akan menguncup. Nomor 8 nama tanaman adalah tumbuhan bougainville. Jenis gerakan yang dilakukan adalah fototropisme. Keterangan yang mendukung adalah tumbuhan akan selalu tumbuh menuju arah datangnya cahaya matahari. Nomor 10 nama tanaman adalah tumbuhan anggur. Jenis gerakan yang dilakukan adalah tigmotropisme. Keterangan yang mendukung adalah batang atau ujung sulurnya merambat pada tempat rambatnya. Latihan soal unit 7. 1. A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang X pada jawaban yang Anda pilih. 1. Rangka berfungsi untuk melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah A. Tulang belakang dan tulang-tulang tengkorak, B. Tulang tengkorak dan tulang rusuk, C. Tulang belakang dan tulang rusuk, D. Tulang rusuk dan tulang tengkorak. Jawabannya adalah D. Tulang rusuk dan tulang tengkorak. 2. Contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh dari gerak nasti adalah A. Mekarnya bunga pada pukul 4. B. Gerakan menutupnya daun putri malu. C. Merakahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. D. Menguncupnya daun tumbuhan lamtoro. Jawabannya adalah C. Merakahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. 3. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang disebabkan perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak. A. Nasti, B. Higroskopis, C. Tropisme, D. Esionom. Jawabannya adalah B. Higroskopis. 4. Burung dapat terbang melayang di udara disebabkan alasan-alasan berikut, kecuali A. Memiliki sayap berbentuk airfoil, B. Memiliki tubuh yang ringan dan kuat, C. Memiliki sayap yang pendek, D. Adanya gaya dorong ke atas dan ke bawah. Jawabannya adalah C. Memiliki sayap yang pendek. 5. Sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang. A. Hasta dengan tulang pengumpil, B. Paha dengan tulang pemutar, C. Paha dengan gelang bahu, D. Paha dengan gelang panggul. Jawabannya adalah D. Paha dengan gelang panggul. B. Jawablah soal di bawah ini dengan tepat. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sendi peluru. 2. Jelaskan perbedaan prinsip gerak yang dilakukan oleh burung, ikan dan kuda berdasarkan bentuk tubuhnya. Kunci jawaban, B. Esai. 1. Sendi peluru merupakan sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga seperti mangkok. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Sendi memiliki gerakan yang sangat bebas ke arah manapun. 2. Ikan burung kuda, bentuk tubuh torpedo, bentuk tubuh streamline, memiliki sirip dan ekor. Adanya insang yang membantu pernapasan, memiliki sayap yang ringan dan kuat, bentuk sayap airfoil, memiliki pundi-pundi, udara untuk membantu pernapasan, memiliki tulang dan otot yang kuat, badan tubuh yang relatif berat sehingga memiliki gaya gravitasi besar.